Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Muklasin MPDI, dosen program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Keagamaan Islam Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap dengan nomor NIDN 2111098601. Saya akan melakukan pembuatan video pembelajaran untuk pernyataan deskripsi diri untuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam rangka pengajuan portofolio untuk sertifikasi dosen pada gelombang 1 tahun 2024. Sebelum melakukan pembuatan video pembelajaran, saya akan menyampaikan RPS pada mata kuliah Manajemen Kurikulum dan Program Pendidikan dengan kode mata kuliah 211 PSP 131 dengan bobot SKS 2 SKS ditempuh pada semester 3 dengan tidak ada mata kuliah prasyarat pada mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa program studi Manajemen Pendidikan Islam. Mata kuliah ini akan memberikan kemampuan mahasiswa memahami dan menganalisis strategi-strategi pada manajemen kurikulum dan program pendidikan secara teoritis maupun aplikatif. Berikut CPL pada mata kuliah ini diantaranya: pertama, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian, kedua, menginternalisasi nilai dan etika akademik. Berikutnya, berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berkemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian memiliki kemandirian sikap sebagai manajer pendidikan Islam di berbagai jalur, jenis, dan jenjang kelembagaan pendidikan Islam. Kemudian turunan dari CPL tersebut dalam CPMK antara lain sebagai berikut. CPMK 1 menguasai konsep teoritis manajemen kurikulum dan program pendidikan. CPMK 2 mahasiswa mampu mengevaluasi praktik manajemen kurikulum dan program pendidikan di lapangan. CPMK 3 mahasiswa dapat menyusun laporan praktik manajemen kurikulum dan program pendidikan di lapangan. CPMK 3 mampu menampilkan atau menunjukkan diri sebagai pribadi yang bertanggung jawab dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan manajemen kurikulum dan program pendidikan yang dijiwai oleh nilai-nilai keghazalian. Selain CPL dan CPMK, terdapat nilai-nilai keghazalian sebagai penciri dari Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap antara lain sebagai berikut. Nilai cermat atau tobacco, kemudian nilai totalitas, dan berikutnya adalah nilai cipta. Adapun referensi dalam perkuliahan ini, yang pertama, karya Umi Sulfa, buku dengan judul Konsep Dasar Kurikulum. Kemudian judul buku Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum karya Zakir, kemudian Manajemen Kurikulum karya Rusman, kemudian Manajemen Kurikulum Perspektif Islam karya saya sendiri Ahmad Muklasin, kemudian Konsep Kepemimpinan Era Revolusi Industri karya saya sendiri, dan yang berikutnya Kurikulum dan Pembelajaran Kompetensi karya Nana Saude. Metode penyampaian mata kuliah ini menggunakan metode Delivery Interaction Assessment atau DIA. Delivery disampaikan secara langsung oleh dosen maupun melalui media, sumber belajar, tugas, ataupun proyek. Interaksi merupakan interaksi baik saat perkuliahan maupun saat melaksanakan tugas. Berikutnya adalah asesmen, penilaian sikap, proses, dan hasil perkuliahan. Penilaian pada mata kuliah ini meliputi aspek penilaian proses dengan persentase 25%, kemudian ujian akhir semester 20%, ujian tengah semester atau UTS 15%, dan tugas terstruktur individu 30%. Dan berikutnya juga masih ada nilai kehadiran yang presentasinya 10%. Demikian deskripsi mata kuliah manajemen dan program pendidikan. Selanjutnya kami sajikan
video pembelajaran dalam pertemuan ke-12 dengan tema evaluasi kurikulum dan tindak lanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa melakukan perkuliahan lagi untuk mata kuliah manajemen kurikulum dan perencanaan pendidikan. Sekarang ini sudah masuk pada pertemuan ke-12 ya, dengan tema apa kira-kira temanya? Evaluasi kurikulum dan tindak lanjutnya kurikulum ya, seperti yang di RPS. Dalam pertemuan yang ke-12 ini nanti diharapkan mahasiswa semua mengetahui definisi operasional dari evaluasi kurikulum dan tindak lanjut dari evaluasi kurikulum, kemudian aspek evaluasi kurikulum, tujuan, tindak lanjut dari evaluasi kurikulum, langkah tindak lanjut, kemudian tujuan evaluasi kurikulum dan tindak lanjutnya. Oke, kita nyantai saja. Ini karena sudah siang ya, sudah habis istirahat, berarti kita sudah fresh lagi. Siap? Nah. Apa itu evaluasi kurikulum? Ini saya sedikit memberi gambaran. Evaluasi kurikulum adalah proses sistematis untuk menilai sejauh mana kurikulum yang ditetapkan telah mencapai tujuan yang diharapkan. Secara sistematis untuk mengetahui sejauh mana kurikulum itu bisa diterapkan. Ya, diterapkan dalam apa? Tentunya dalam proses kegiatan pembelajaran. Proses ini melibatkan pengumpulan, ada analisis dan interpretasi data tentang efektivitas kurikulum dalam meningkatkan pembelajaran dan perkembangan siswa. Evaluasi kurikulum, jadi dari awal untuk menilai sejauh mana kurikulum yang diterapkan mencapai tujuan atau tidak. Tujuannya apa nanti? Yaitu kita bisa ketahui dalam pembelajaran dan perkembangan siswa. Siswa setelah diajarkan suatu materi dengan sudah atau sebelum itu ada perbedaan atau tidak. Selanjutnya aspek dalam evaluasi kurikulum. Ini yang pertama ada kesesuaian tujuan pembelajaran. Kalau tadi di awal mata kuliah ini sudah ada tujuannya ya. Tujuan dari pembelajaran itu sendiri apa dan seterusnya. Nah, itu yang nanti sebenarnya sesuai enggak antara kesesuaian tujuan pembelajaran pada kurikulum itu sendiri. Kesesuaian tujuan pembelajaran ini menilai apakah tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya. Jadi jangan sampai apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Kembali lagi kita belajar dari visinya Fakultas Keagamaan Islam bahwa FKI di tahun 2035 menjadi pusat studi Islam dan perkembangan teknologi untuk kemanusiaan. Ya, ini unsur kemanusiaannya juga harus tetap ada. Kurikulum kesesuaian tujuan pembelajaran menjadi bagian dari evaluasi kurikulum itu juga harus bisa mengukur seberapa penting kurikulum itu untuk kebutuhan kemanusiaan. Yang kedua, keterkaitan isi kurikulum. Keterkaitan isi kurikulum ini mengkaji apakah materi yang diajarkan itu relevan. Ya. Apalagi pada hari ini adalah hari pada saat perkembangan teknologi yang luar biasa. Tentunya harus selalu ada inovasi. Nah, itu nanti inovasi itu ada di bagian berikutnya ya. Artinya jangan sampai kurikulum-kurikulum yang diberikan itu menjadi kurikulum yang kebutuhan orang-orang yang terdahulu. Jadi tentu harus diupdate terus. Bagaimana kurikulum itu yang diberikan kepada peserta didik hari ini betul-betul bisa dimanfaatkan untuk
kehidupan dia kemudian hari, baik dalam dunia kerja maupun dalam bermasyarakat. Ya, update dengan tentunya harus ada yang namanya update dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Bapak, Ya, silakan. Pada materi sebelumnya, kan memenuhi tujuan pendidikan. Nah, bagaimana apabila tujuan pendidikan itu tak terpenuhi, apakah kita merubah kurikulumnya atau kita merubah merubah cara kita melakukan pembelajarannya? Oke, ketika kurikulum itu tidak sesuai, maka tentu di situ harus ada evaluasi terhadap kurikulum. Maka di situ perlu ada keselarasan. Ya, kurikulum itu ditentukan apa kebutuhan peserta didik. Ya. Apakah di kurikulum itu sudah betul-betul memenuhi kebutuhan peserta didik? Ya. Ketika sudah, maka itu perlu dilanjutkan atau kembangkan. Jika belum, nah ini yang harus menjadi PR untuk kita semua. Ya. Alangkah baiknya kurikulum juga harus menyesuaikan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjawab kebutuhan peserta didik di saat-saat berikutnya. Oke, cukup? Bisa dilanjutkan lagi? Ya. Yang ketiga, adanya metode pembelajaran. Di sini metode-metode pembelajaran juga harus ada keterkaitannya dengan perkembangan teknologi. Inovasi, belum lagi nanti atau sekarang kita persiapkan smart city. Artinya bahwa kurikulum juga nanti mengarah pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat smart city yang akan ditemui oleh peserta didik itu sendiri. Yang keempat adalah hasil belajar siswa. Adanya mengevaluasi pencapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Tujuan pembelajaran itu sampai enggak pada saat diberikan kepada peserta didik? Atau peserta didik ketika diajar itu sudah sampai target enggak dari tujuan pembelajaran tersebut? Atau mungkin tujuan pembelajaran itu tentu harus kembali mengukur pada kebutuhan peserta didik. Ya. Ketika tidak, maka adanya evaluasi. Evaluasi apakah tujuan pembelajaran itu sesuai dengan kurikulum yang ada, kebutuhan-kebutuhan yang nantinya akan menjadi hal terpenting untuk peserta. Yang kelima adalah fasilitas dan sumber daya. Fasilitas dan sumber daya ini mengkaji ketersediaan, ya, ketersediaan dan pemanfaatan fasilitas serta sumber daya yang mendukung pelaksanaan kurikulum. Cuma kita juga harus menyadari ya, tatanan masyarakat secara menyeluruh kan tidak sama. Fasilitas dan sumber daya ini juga nantinya berpengaruh. Di situ mengukur juga antara sekolah-sekolah yang di kota dengan sekolah-sekolah yang desa. Apakah kurikulumnya harus sama? Ya, tentu kurikulumnya harus sama. Cuma yang menjadi pembeda adalah strategi dan pendekatannya dalam menyampaikan materi untuk peserta didik. Jauh dari pusat perkembangan teknologi atau di suatu wilayah yang jaringan internetnya susah, ya tentu untuk pembelajaran yang basisnya yang pembelajaran yang berbasis teknologi, media pembelajarannya atau kebijakan-kebijakan lainnya itu ada kebijakan. Artinya ya kita tetap mengukur kebutuhan dan kemampuan di lingkungan yang ada. Fasilitas ini juga menjadi hal yang penting ya, fasilitas dan sumber daya. Oke, sampai sini
bisa disepakati ya bahwa ketika fasilitas dan sumber daya ya kita tentu harus bisa bersifat bijaksana. Ya bijaksananya dalam segi apa? Itu dalam segi pendekatan ya, supaya yang nantinya bisa menjadi strategi untuk mencapai kurikulum, untuk menjalankan kurikulum yang dilakukan di lembaga pendidikan. Ini tindak lanjut dari evaluasi kurikulum adalah langkah yang diambil berdasarkan hasil dari evaluasi. Tadi kurikulum dievaluasi seperti apa? Ada beberapa kekurangan, kelemahan, baik dari yang awal hingga yang terakhir tadi terkait dengan sumber daya, fasilitas dan sumber daya manusia. Nah ini tindak lanjutnya. Sekolah, jaringan internetnya misal kurang bagus, tentu nanti ada penambahan jaringan dan lain sebagainya. Yang tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan berbagai hal yang mendukung dalam kegiatan yang berbasis kurikulum, menjalankan kurikulum. Bagaimana tindak lanjut dan evaluasi kurikulum itu sendiri? Tadi ketidakcocokan yang ditanyakan. Ini itu ada revisi kurikulum, melakukan perubahan atau pembaruan terhadap komponen-komponen kurikulum yang masih kurang efektif. Kurikulum itu misal terlalu jauh dari masanya, itu harus ada perbaikan. Atau kurikulum itu masih sangat sulit untuk dicapai, ya itu tentu ada strategi, tujuannya jangan terlalu berlebihan. Tujuannya ya intinya supaya kurikulum itu bisa berjalan secara efektif. Yang kedua adalah pengembangan guru. Ini memberikan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru. Ya, dari ini kan terkait dengan pengembangan guru, ini pengembangan sumber daya manusia. Itu hari ini juga pemerintah baik melalui dinas pendidikan ataupun lembaga-lembaga lain yang mengelola terkait dengan pengembangan sumber daya manusia dalam dunia pendidikan, dalam hal ini guru, itu sangat banyak. Ya. Membuat metode pembelajaran, media pembelajaran, hampir semua setiap hari ya, kalau kita mau searching ada pendaftaran. Ada yang sudah pernah mengikuti pengembangan guru? Belum pernah. Kenapa? Diklat apa? Diklat dasar. Bisa diceritakan bagaimana diklat dasar kaitannya dengan pengembangan guru? Itu seperti yang notabene guru itu masih untuk ijazahnya itu masih SMA, Pak. Masih SMA. Jadi SMA untuk mengembangkan pribadi beliau sendiri. Untuk SMA itu bisa nanti dari diklat dasar, nanti lanjut ke diklat lanjut, yang terakhir diklat mahir kayak gitu. Yang mana nantinya katanya itu kalau misal udah sampai diklat mahir itu bisa di apa ya Pak? Kalau di kampus di konversi. Bisa dikonversi bisa jadi S1 kayak gitu. Katanya jadi, seperti itu. Terkait dengan ini pengembangan profesi ya. Artinya pengembangan profesi. Oh ya, kita juga itu di perguruan tinggi juga ada konversi ya. Ada konversi misal guru yang masih SMA, dia harus konversi masuk perkuliahan ya dengan mengambil beberapa saja, tidak semua, tidak 150 sekian SKS. Dia difokuskan untuk mengambil mata kuliah yang sifatnya universitas dan kecirian. Karena yang lain biasanya hanya pengembangan saja. Selanjutnya yang kedua, ini tadi ketiga, yang kedua itu pengembangan guru. Perbaikan fasilitas dan sumber daya.
fasilitas dan sumber daya antara sebelum COVID dan setelah COVID kan beda. Kalau sebelum COVID fasilitas dan sumber daya belajar, fasilitasnya biasanya sekolahan beli bis untuk studi, untuk melakukan studi tour atau melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan objek wisata atau hal-hal lain ya. Ya, sekarang setelah itu kan kita sudah ada fasilitas yang berbeda. Ketersediaan dan kualitas fasilitas serta sumber daya pendidikan. Tidak lagi membeli alat transportasi, membeli kertas yang berlebihan atau meningkatkan menguatkan, memperbanyak jam pelajaran yang untuk dilakukan oleh pendidik. Pendidik bisa melakukannya di 3 atau di setengah SKS yang berlaku, kemudian sisanya untuk pengembangan secara mandiri oleh peserta didik. Ada ya bisa belajar di perpustakaan, laboratorium sekolah dan lainnya yang bisa mendukung kegiatan belajar. Selanjutnya keempat, peningkatan metode pembelajaran. Ini masih ya, kayak tadi juga masih ada kaitannya, ada penerapan metode dan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif. Hari ini mengerjakan soal sudah tidak lagi atau jarang yang dengan kertas. Buka link ini, nanti tugas dalam bentuk PDF dikirim kayak gitu. Kira-kira lebih menyenangkan lebih apa itu? Lebih menyenangkan, lebih efektif. Benar. Lebih efisien. Lebih efektif ya. Kalau itunya sinyalnya ada. Ketika sinyalnya jaringannya tidak ada juga, ya semuanya tentu kita tidak lepas dari adanya kelebihan atau kekurangan. Ya. Artinya dengan ngirim jawaban dan sebagainya melalui drive atau kita cuma menyematkan link saja itu juga kita. Kelima, penyesuaian tujuan pembelajaran. Tujuannya pembelajaran itu apa sih? Untuk mengetahui definisinya, untuk mengetahui caranya, untuk mengetahui bagaimana kemampuan siswa mengimplementasikan. Tentu di situ juga ada materi yang terkait dengan definisi operasionalnya. Ada juga kegiatan yang sifatnya praktek supaya kita bisa mengukur implementasinya. Kalau penyesuaian tujuan pembelajaran, di sini memperbarui tujuan pembelajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa serta tuntutan zaman. Jadi, kita ada merdekakan peserta didik ya untuk mengembangkan dirinya. Kalau peserta didik mengembangkan dirinya, meninggikan dirinya. Kalau bu gurunya biasanya mengembangkan dirinya, pak gurunya mengembangkan dirinya. Karena berkembang, tidak naik ke atas. Berikutnya adalah tujuan evaluasi. Ini yang tujuan pembelajaran perkuliahan pada siang hari ini, yaitu tujuan evaluasi kurikulum dan tindak lanjutnya. Ya, dengan adanya evaluasi dan tindak lanjut yang sistematis, diharapkan kurikulum dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Evaluasi kurikulum sendiri ada beberapa hal yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan siswa atau capaiannya terlalu tinggi sehingga peserta didik itu tidak mampu menguasai. Itu juga menjadi bagian dari evaluasi. Oke, thank you. Dari sini adakah pertanyaan lagi atau kita lanjutkan ke kuis? Ke kuis saja. Ketika kita lanjutkan ke kuis, maka siapkan HP. Punya HP semua? Kameranya yang bagus yang depan apa yang belakang?
Depan. Oke, saya kirimkan tugas di link WhatsApp melalui link ya. Jadi tugasnya nanti menjawab tiap ada di situ ada 3 pembahasan. Pertama 3 pertanyaan. Yang pertama tentang kamu membuat manuskrip terkait dengan manajemen kurikulum. Kedua, kamu membuat soal berikut jawabannya. Dan yang ketiga, kamu mereview karya tulis yang membahas tentang kurikulum. 1 artikel saja untuk yang kamu review. Ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Insyaallah. Kira-kira berapa hari bisa terkirim? Biar nanti saya setting drive-nya. 3 hari? Ya, Pak. 3 hari. 3 hari. Hari sekarang hari Sabtu. berarti Selasa ya. Selasa jam enggak. Menghindari jam 12 malam. Jam 4 sudah pertanyaan sudah tidak bisa. Jam 4 sore. Soal tidak bisa dikirim. Lebih dari jam itu soal jawaban tidak bisa dikirim. Oke? Bisa dipahami semua ya? Bisa. Ya, berarti untuk perkuliahan pada pertemuan ke-12 ini selesai, cukup sampai di sini ya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.